lihat langsung mana informasi yang objektif. Kalau yang tidak bagus, kita punya kewajiban untuk memperbaiki. Itu kewajiban kita, pemerintah, Pak Gubernur. Tapi kalau yang memang informasinya dan yang dilihat itu bagus, kita juga harus objektif. Berarti Pak Menteri lihat kenyataan di lapangan seperti apa? Jangan lagi tanya saya, Bapak lihat sendiri, sudah lihat kan? Saya sudah cek ini. Pak, dengan kegaduhan itu pemerintah sikapnya seperti apa, Pak? Nanti kita evaluasi ya, kita evaluasi total, baru kemudian kita membuat keputusan. Pantauan kita tadi aman lah, jadi isu yang berkembang di media itu tidak benar. Kita lihat laut masih biru, mereka juga memenuhi kewajiban mereka, ada reklamasi, ada penghijauan, jadi semua masih bagus lah. Khusus untuk Pulau Gak, apa tempat ini, Tegak di sini, tapi tidak tahu nanti di tempat lain lagi, kita masih ingin singgah lagi. Ya, tadi baru saja kita dengarkan statement dari Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kamu dan juga Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Saya minta tanggapan dari Pak Riko Sia, anggota Komisi 7 DPR RI yang juga dapilnya ternyata juga di Papua Barat Daya. Pak Riko, bagaimana tanggapan Anda melihat ini kan ada yang sempat heboh, Chef Raja Ampat tagarnya begitu kencang bersuara karena keresahan atas kekhawatiran pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, tapi di satu sisi sudah ada menteri yang kesana dan mengatakan tidak seperti yang disuarakan di media sosial. Tanggapan Anda, Pak Riko? Baik, pertama-tama kita luruskan dulu apa yang pertama-tama saya dan kawan-kawan dari yang mendemo sampaikan. Jadi tidak pernah ada masalah terkait dengan PT Gak Nikel yang adanya di Pulau Gak. Tidak pernah ada laporan soal itu. Kenapa? Teman-teman juga menyadari bahwa dari Pulau Gak sendiri yang merupakan salah satu perusahaan yang dulu membawa yang mensponsori agar segitiga karang dunia ini kemudian bisa mendapat pengakuan dari UNESCO. Itu harus diakui juga. Ada peran penting support dari PT Gak. Jadi teman-teman tidak pernah mempermasalahkan yang namanya Pulau Gak. Yang teman-teman pariwisata sampaikan, saya bicara dari sisi Komisi 7 dulu ini. Teman-teman sampaikan pada saat kita dengan Komisi 7 reses ke sana, Pak Bupati maupun Pak Gubernur minta tolong terkait dengan tambang-tambang yang 4 ini yang didemo. Jadi PT Kawai Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama, dan satu lagi ada di Peta Modi, boleh lihat di sebelah kanan bawah, itu ada yang namanya PT Nasram. Itu mungkin di sekitar Pulau Kabare, tepatnya mungkin di Esnar. Nah, berdasarkan informasi bahwa 4 perusahaan ini ada yang masih melakukan penambangan, contohnya misalnya yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Mamdasar, itu yang di Raymond yang sementara sedang melakukan boring di sana, terus kemudian masih ada aktivitas dari PT Kawai, dan tentunya semua ini melanggar. Kenapa melanggar? Karena izinnya tidak lengkap. Terkait dengan RKAB, informasinya yang PT Kawai sudah tidak jalan, tapi masih ada aktivitas. Itu namanya illegal mining. Nah, saya tidak mau masuk ke illegal mining karena di sana Komisi 12. Nah, terkait dengan apa yang dimintakan oleh kami dari teman-teman pariwisata, izin ke 4 perusahaan yang tadi saya sebut di luar Gak Nikel itu minta dicabut. Yang jadi masalah adalah, yang jadi blunder adalah pada saat Pak Menteri SDM menyebutkan bahwa mereka akan ke Pulau Gak yang dianggap, yang dilaporkan bermasalah, mencemari lingkungan. Sementara kami tidak pernah melaporkan seperti itu. Ternyata pulau lain yang bermasalah di luar Gak gitu ya, Pak Riko? Di luar Gak.
Nah, karena yang lucunya kan kalau kita melaporkan yang A, kenapa yang pergi dilihat yang B? Itu jadi tanda tanda besar. Nah, Kenapa Menteri SDM setelah nggak itu- nyambung? Salah di mana menurut Anda? Ya, saya kurang tahu. Sebagai Menteri ESDM, beliau bisa lihat, beliau punya perangkat-perangkat seperti dirjen-dirjen yang bisa langsung dicek apakah ada kegiatan memang betul di Pulau KW, Pulau KW, di sana ada PT KW, di pulau Batang Pele, ada PT Mulia, PT Anugrah di Pulau Manuran, seperti yang disampaikan oleh LHK. Dan LHK berdasarkan mereka punya rilis persnya menyatakan bahwa memang benar ada penambangan yang sementara beraktivitas di PT KW. Artinya bahwa ini semua ilegal. Lah yang kita heran kenapa malah pergi melihat yang Di legal. Pulau Gak. Kenapa bukan pergi ke yang ilegal gitu. Baik, Pak Riko, PT ASP, PT KSM, MRP yang Anda katakan, PT Nasran tadi Anda katakan, ini semua statusnya saat ini sudah dihentikan sementara. Sementara tuntutan Anda adalah dicabut. Apakah penghentian sementara ini cukup untuk jangka pendek? Kalau cabut untuk jangka panjang, begini, tadi sudah dijelaskan bahwa memang kita betul ingin mencapai target 8%. Tapi harus diingat bahwa setelah kerusakan alam tadi, seperti yang disampaikan putusan MK nomor 35 PU 2021 tahun 2023 yang mendukung Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pelarangan aktivitas tambang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil karena tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat dipulihkan dan berdampak pada generasi-generasi selanjutnya. Itu poinnya. Nah, kalau pariwisata berkelanjutan tentunya akan menghidupi masyarakat setempat dan negara Republik Indonesia, bahkan dinikmati oleh dunia. Bayangkan kalau kita bisa bikin wisata dunia di sana, berapa banyak juga uang yang bisa masuk dengan promosi-promosi, dan kita bangun tentunya infrastruktur sambung menyambung dari satu destinasi wisata sampai ke Raja Ampat dan seterusnya. Tentunya penghasilannya bisa lebih daripada tambang. Apakah Pak Riko, apakah Komisi 7 bicara soal pariwisata? Tadi Anda katakan sebenarnya bisa long term gitu, pertumbuhan ekonomi dari industri pariwisata. Apakah Anda di Komisi 7 sudah mempunyai data kerusakan di pulau-pulau yang tadi Anda sebutkan akibat aktivitas tambang yang ada di sana? Kerusakannya seperti apa sehingga Anda mendorong untuk mencabut saja izin pertambangan? Begini, saya tidak mau terlibat di dalam konflik yang masalah di media sosial, yang mana ada juga yang mengupload barang-barang yang tidak benar dari Raja Ampat. Nah, di situ terjadi pro kontra karena ada orang juga, ada teman-teman lain yang kita nggak tahu dari mana mengupload atau mengedit data-data sehingga gampang sekali untuk Kementerian ESDM untuk menyebut bahwa itu hoax. Ya, jadi saya tidak mau terlibat di dalam sana. Yang saya mau sampaikan adalah izin tambang-tambang yang terbit ini itu melanggar Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 yang sudah dikuatkan oleh putusan MK nomor 35 garis miring PU garis datar 21 garis miring 2023. Nah, kalau ini sudah melanggar, kenapa harus diberikan? Sementara di situ tempat adanya jantung segitiga dari terumbu karang di dunia ini. Nah, kalau ini yang kita eksplor, artinya pariwisatanya tentunya akan lebih bermanfaat berkelanjutan, bukan meninggalkan lubang-lubang atau pencemaran-pencemaran yang tentunya akan datang. Nah, terkait dengan tadi apa yang disampaikan bahwa apakah ini kemudian sudah terlihat pencemaran, sudah ada, sudah disampaikan oleh siapa? Sudah disampaikan oleh LHK
dalam laporannya bahwa Ya. ada pencemaran. Nah, Baik. Kalau Saya harus jeda dulu, Pak dari Riko. Sudah ditangkap, maksudnya saya Baik. harus jeda dulu. Saya minta tanggapan dari Kakak Roni Mabrasa juga Mas Ari soal statement bahwa kacamata rekan-rekan di Komisi 7 pariwisata saja, sama seperti yang tadi Kakak Roni sampaikan bahwa bisa hidup juga masyarakat dari industri pariwisata. Usai jeda pariwisata, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.